Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1573. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semua orang di Papillon Candi juga berkumpul di sini. Budak hitam dan yang lainnya semuanya juga sangat bersemangat. Dan kakek Kincen Kinbatian juga nampak sangat senang. Selama periode tampak Kincen, Papillon Candi berkembang semakin baik di bawah kepemimpinan Master Pedang Abadi dan Ji Wuxu. Setelah makan malam selesai, Kincen dan Chen Sisi pun kembali ke kamar mereka berdua. Chen Shao, Jiruyu adalah orang pertama yang langsung meringkuk di pelukan Kincen. Segera setelah itu, Yu Qiansu dan Chen Sisi juga melangkah maju untuk memeluk Kincen, dan juga Sang Guan Waner juga berjalan perlahan. Aku minta maaf karena membuatmu menderita, kata Kincen. Kincen memeluk para wanita cantik itu dan Kincen berkata dengan emosional. Berhenti bicara, aku menginginkannya sekarang, kata Jiruyu. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Kincen dan membisikkan dua kata. Napasnya yang harum menyentuh leher Kincen membuatnya hangat dan panas. Kincen tiba-tiba gemetar. Apa? Dia memandang para wanitanya itu dengan kaget. Wanita di depannya seperti genangan mata air, masing-masing menawan dan tak terlukiskan. Saat berikutnya, Kincen didorong langsung ke tempat tidur oleh beberapa wanita itu. Tiba-tiba teriakan-teriakan Kincen datang dari dalam rumah. Pada saat ini di halaman luar rumah Kincen, sesosok tubuh yang kesempian namun anggun juga berdiri di sini, dan itu adalah Murong Bingyun. Murong Bingyun mendengarkan suara-suara keras yang datang dari dalam rumah Kincen, dan ekspresinya terlihat sangat kesepian dan kesepian. Di saat Murong Bingyun berdiri seperti ini, beberapa suara terdengar dari luar halaman. Itu adalah Zhao Lingshan, Putri Ji Sun, dan yang lainnya. Kamu, Murong Bingyun memandang mereka dengan kaget. Wajahnya sedikit memerah, seolah-olah ada sesuatu yang ditemukan. Sementara di dalam ruangan, aroma hangat dan lengan merah menambah keharumannya. Di saat ini, Chen Sisi dan yang lainnya mengelilingi Kincen, tertawa dan berbisik, mengungkapkan rasa mabuk cinta mereka. Yu Qiansu dan Jiruyu juga berdiri di samping. Tubuh mereka lembut dan tanpa tulang, mata mereka melayang dan menawan. Adegan seperti itu membuat Kincen tidak sanggup untuk menanggungnya. Di masa lalu, Yu Qiansu dan yang lainnya cukup pendiam dan masih mempertahankan rasa malu mereka seperti para gadis. Tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, mereka menjadi sangat sadar. Hidup ini singkat, mengapa mengecewakan kekasih Anda karena prasangka sekuler dan hanya karena rasa malu? Mereka membiarkan beberapa hal baik terjadi. Terlebih lagi karena tidak ada yang tahu mana yang akan datang lebih dulu, kecelakaan atau masa depan. Pada tahun-tahun ini, tidak ada yang tahu seberapa besar penderitaan mereka di dalam hati. Mereka tidak tahu keberadaan Kincen atau di mana dia berada. Namun mereka tidak memiliki banyak kemampuan untuk membantu Kincen dan hanya bisa menunggu dengan keras, semacam terbakar suasana hati yang cemas sama sekali tidak bisa digambarkan oleh hanya kata-kata. Mereka membenci diri mereka sendiri oleh karena ketidakmampuan mereka untuk membantu Kincen. Dan sekarang mereka melihat Kincen lagi. Pikiran tanpa akhir muncul. Mereka tidak lagi ingin menekan emosi batin mereka, dan mereka secara langsung mengungkapkan keinginan batin mereka. Saat ini di halaman kecil di luar ruangan, ketika Zhao Lingshan dan yang lainnya bertemu dengan Murong Bingyun, wajah mereka memerah. Mereka semua berpura-pura tidak bertemu satu sama lain, dan hanya menatap ruangan di dalam dengan menunjukkan rasa iri. Suara yang datang dari dalam membuat seluruh tubuh mereka terasa panas. Itu sepanas api, dan mata mereka berkilauan, seolah-olah bisa meneteskan air. Meskipun Kincen bukanlah orang baru dalam urusan mereka, namun bagaimana dia bisa menahan siksaan beberapa orang? Yu Qiansu dan yang lainnya bersandar pada Kincen, menghembuskan napas biru dan tertidur dengan lelah.
Melihat orang-orang di depannya, Qin Chen tersenyum pahit. Dia tidak tahu bagaimana perasaan mereka terhadapnya. Dia membelai kulit mereka dengan tangannya dan mencium aroma dari tubuh mereka yang sangat wangi. Jika dibayangkan, terlalu sulit bagi Yukiansu dan yang lainnya untuk mengikutinya. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Kemudian dini hari berikutnya, pada pukul 3 pagi, beberapa orang terbangun setelah melakukan sedikit gerakan. Mereka saling memandang dan tersenyum, lalu kemudian naik kembali. Setelah beberapa latihan pagi, Qin Chen dan yang lainnya pergi untuk sarapan. Pada saat ini, Murong Bingyun, Zhao Lingshan, Putri Ji Sun, Wei Shiqing, Qin Tinting, Ao Qingling, Li Wanshui, dan yang lainnya juga sedang makan di Paviliun Candi. Mereka lalu melihat Qin Chen dan sekelompok wanitanya keluar dari kamarnya dan lalu berjalan dengan cara yang aneh, memikirkan sesuatu di benak mereka yang terlalu emosional. Seketika wajah mereka pun menjadi merah. Ketika Chen Sisi dan yang lainnya melihat beberapa orang, wajah mereka menjadi sedikit merah dan kemudian mereka kembali ke keadaan aslinya. Dengan kekuatan dan kesadaran mereka, meski dalam situasi seperti itu, mereka masih bisa merasakan pergerakan di halaman, namun mereka melakukannya dengan tenang dan alami. Itu karena jatuh cinta adalah hal yang wajar bagi pria dan wanita. Jadi mengapa harus malu-malu melakukan hal intimnya? Teman-teman, jika kamu ingin datang malam ini, kenapa kamu tidak datang bersama? Saat makan, Chen Sisi malah terkekeh dan memperingatkan. Di samping, tangan Qin Chen bergetar. Chen, lihat betapa lelahnya kamu. Makanlah sepotong roti ini untuk memulihkan energimu. Jiruyu lalu mengambil sepotong roti itu dan lalu memasukkannya ke dalam mangkuk milik Qin Chen. Yukiansu juga mengambil sepotong daging dan lalu menyerahkannya ke mulut Qin Chen. Di seberang mereka, melihat itu, Murong Bingyun dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi lebih menakutkan lagi, sepertinya mereka cemburu. Tuan Muda Chen, saat ini budak hitam datang bersama Gu Junren, Tianxing Genren Aoli, Pu Qiankun, Mo Yuan Bai, dan yang lainnya. Sekarang mereka semua adalah orang-orang kuat yang ditempatkan di Paviliun Candi di berbagai tempat di surga. Meskipun tingkat kultivasi mereka berbeda, ada pula ahli yang mulia, tetapi mereka semua memiliki reputasi besar di seluruh surga. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat bagiku untuk turun. Aku akan kembali lagi nanti, kata budak hitam. Budak hitam atau Heinu itu buru-buru berbalik dan pergi. Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat. Jangan melihat sesuatu yang tidak pantas. Putri, kamu harus bekerja keras. Masa depan keluarga Aoku bergantung padamu. Meskipun ini bukan giliranmu untuk menjadi seorang istri. Jika kamu bisa menjadi cantik di samping Tuan Chen dan melahirkan seorang putra, maka sebagai seorang ayah, aku puas. Tuan Chen sekarang dia adalah penyelamat alam semesta ini. Dia adalah seorang pahlawan yang berdiri tegak dan gigih. Sebelum berangkat, Aoli buru-buru mengirim sebuah pesan kepada Ao Qingling, anaknya. Dia tahu betul bahwa Qin Chen adalah orang yang tidak lama naik ke surga ini. Akan tetapi sekarang Qin Chen telah menjadi orang paling berkuasa di seluruh surga. Ayah, kata Ao Qingling mendengar perkataan ayahnya. Ao Qingling merasa malu-malu dan memikirkan pesan dari ayahnya. Meskipun transmisi suara di antara mereka berdua bersifat rahasia, namun itu tidak dapat disembunyikan dari kesadaran ilahi Qin Chen. Dirinya segera menyemprotkan seteguk anggur Li Wei Di Huang yang baru saja dimasukkan Sang Guan Wan Er ke dalam mulutnya. Qin Chen serasa terkejut mendengar transmisi suara mereka berdua. Aku sudah selesai makan. Budak hitam, tunggu aku, kata Qin Chen. Qin Chen berdiri dengan cepat dan lalu menyusul budak hitam. Dalam 3 bulan, dia harus menyelesaikan semua urusan di Paviliun Candi. Terlebih lagi, budak hitam atau Heinu dan yang lainnya akan belajar bagaimana mengelola kota Renmeng dari leluhur pedang dan yang lainnya dalam 3 bulan ini. Pondasinya harus ditingkatkan dan kemudian tingkat kultivasinya juga harus ditingkatkan. Melihat Qin Chen pergi karena malu, semua orang pun hanya bisa tersenyum. Pada hari-hari berikutnya, Qin Chen mulai mengatur segalanya di Paviliun Candi. Qin Chen berkomunikasi dengan budak hitam dan yang lainnya setiap hari dan membiarkan mereka memasuki dunia kacau
dan menggunakan aliran waktu untuk meningkatkan pondasi dan juga kultivasi mereka. Dengan kendali Qinchen saat ini atas asal-usul waktu, 1 hari bagi budak hitam di dalam dunia kacau dan orang lainnya itu hampir sama dengan 1 tahun di dunia luar. Selain itu, orang-orang terus datang mengunjungi Qinchen di Pavilion Candi, dan Qinchen juga terus-menerus memulihkan asal-usul surga. Dan setiap malam, Qinchen akan selalu dipanggil pergi oleh Chen Sisi dan para wanita yang lainnya untuk datang ke kamar mereka. Qinchen melakukan rutinitasnya itu selama berhari-hari, dan kemudian 3 bulan pun telah berlalu dengan cepat. Boom, pada hari ini, alam semesta mulai bergetar, kekosongan di alam surga timur terbelah dan beberapa sosok keluar dari celah tersebut. Dan itu adalah Xiaowei Supreme, leluhur pedang dan yang lainnya. Dan di samping Xiaowei Supreme, berdiri seorang wanita cantik. Wanita itu sangat lembut dan anggun dengan senyuman di bibirnya. Qinchen, waktunya berangkat, kata Xiao Supreme. Setelah 3 bulan, dia kembali lagi ke sini untuk menjemput Qinchen. Dia berkata sambil tersenyum. Suaranya bergemuruh dan itu menyebar ke seluruh Pavilion Candi dalam sekejap. Suara mendesing saat berikutnya. Beberapa sosok terbang dari Pavilion Candi. Pemimpinnya adalah Qinchen, sementara Chen Sisi dan yang lainnya mengikuti di samping Qinchen. Senior, Xiaowei Supreme, leluhur, pedang senior. Qinchen dan yang lainnya mengangkat tangan mereka dan memberi hormat. Tuanku. Di saat Yu Qiansu melihat wanita di samping Xiaowei Supreme, Yu Qiansu langsung memberi hormat. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Yue Supreme, istri dari Xiaowei Supreme. Qinchen, kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Di tengah kerumunan, ketika leluhur pedang melihat Qinchen, ekspresinya tiba-tiba membeku, matanya melebar dan mulutnya langsung terbuka lebar. Apa yang salah dengan saya? Kata Qinchen dengan kaget. Qinchen, meskipun kamu masih muda dalam hal keadaan juga masih sehat, tetapi kamu tidak boleh harus terus-menerus. Xiaowei Supreme terbatuk dan lalu melihat keindahan wanita cantik semuanya di sekitar Qinchen. Dia mengangkat tangannya dan sebotol pil terbang ke arah Qinchen. Ini adalah pil tonik Tiandi Jiuyang yang sangat kuat. Ambil kembali secepatnya untuk mengisi kembali dayamu, kata Xiao Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Mendengar itu wajah Qinchen berubah menjadi hijau di saat mendengarnya. Apakah aku sangat lemah? Oke, tidak perlu dipikirkan. Ayo bersiap dan berangkat, kata Xiao Supreme. Dia tersenyum. Qinchen yang mendengar itu pun segera memandang semua orang. Chen, kamu harus kembali dengan selamat. Semua orang memandang Qinchen kali ini, mengucapkan selamat tinggal, dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Jangan khawatir semuanya. Sekarang alam semesta ini telah mencapai akhir reinkarnasi. Jika di antara kita tidak dapat menerobos ranah transendensi, maka saya tidak dapat mengeluarkan semua orang dari era reinkarnasi akhir ini. Oleh karena itu, kita pasti akan menjadi ahli transendensi kali ini, kata Qinchen. Dia berkata dalam hati, meskipun masalah klan iblis telah terselesaikan, akan tetapi krisis di alam semesta ini belumlah terselesaikan. Belum lagi alam semesta ini telah mencapai akhir reinkarnasi. Hanya karena leluhur iblis abis belum mati, maka ada pedang tajam yang masih akan mengancam seluruh surga. Dengan kekuatan leluhur iblis abis, mereka pergi ke sana, kemungkinan untuk menerobos dan tingkat akan melampauinya itu tidaklah kecil. Begitu dia, leluhur iblis abis dapat mencapai ranah transendensi dan lalu menyatukan seluruh dunia bawah. Bisakah mereka melawannya? Dunia bawah itu adalah kekuatan tertinggi yang sangat menakutkan di seluruh lautan kosmik. Itu jauh lebih kuat daripada klan kegelapan. Jika orang kuat dari dunia bawah datang, meskipun senior di lautan virtual itu kuat, saya khawatir itu mungkin tidak akan dapat menolak invasi dari dunia bawah. Selain dunia bawah, meskipun klan kegelapan telah mundur, namun dengan kepribadian dari klan kegelapan, mereka pasti tidak akan pernah menyerah, dan mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang alam semesta ini kembali. Oleh karena itu, Qinchen dan yang lainnya tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang secara diam-diam, Qinchen pun segera berangkat bersama Chen Sisi dan yang lainnya.
Kali ini pergi ke lautan semesta atau lautan virtual. Chen Sisi dan yang lainnya secara alami tidak ingin lagi dipisahkan dari Qin Chen. Meskipun mereka tidak dapat bertahan hidup di lautan alam semesta untuk saat ini, namun mereka dapat tinggal di dunia kacau milik Qin Chen. Dan dengan itu mereka masih dapat menemani Qin Chen. Setelah sekelompok orang mengatur barang-barang mereka, mereka pun segera pergi menuju ke tempat misterius di bawah kepemimpinan Xiao Yao Supreme. Boom! Setelah terus-menerus terbang melewatinya, semua orang dengan cepat sampai di tempat yang dipenuhi oleh aura kekacauan. Ini dia, di dunia ini, di mana-mana dipenuhi dengan suasana kekacauan yang sangat kuat, dan kekuatan yang bergulir secara langsung menekan tubuh Qin Chen seperti lautan luas. Qin Chen dapat merasakan bahwa di tempat ini, kekuatan di tubuhnya akan sangat ditekan. Makhluk tertinggi puncak normal tidak akan dapat dengan mudah bertahan hidup di sini, dan tidak akan bisa berjalan dengan bebas di sini. Ini adalah tempat awal dari alam semesta asli, dan ini disebut alam semesta primer, kata Xiao Supreme. Dia berkata dengan ringan. Alam semesta primer. Ya, alam semesta primer ini adalah titik terlemah antara alam semesta kita dan lautan kosmik. Di alam semesta primer ini, terdapat lubang hitam yang terhubung dengan lautan kosmik, yang disebut lubang hitam. Lubang hitam ini, Anda bisa masuk ke lautan kosmik dari lubang hitam ini. Hah? Lubang hitam Gaia? Lubang hitam Gaia itu adalah lubang hitam terkuat di alam semesta ini. Oh, di saat Qin Chen dan yang lainnya melangkah lebih dalam, kekuatan melahap dan memutar yang kuat bekerja pada Qin Chen dan yang lainnya. Jika ahli Supreme biasa masuk, mereka akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tetapi bagi Qin Chen dan Xiao Supreme, lelur pedang iblis, para master setengah langkah transenden ini, tempat ini bukanlah apa-apa. Adapun Chen Sisi dan yang lainnya, mereka telah dimasukkan ke dalam dunia kacau oleh Qin Chen. Oleh karena itu mereka tidak merasakan penekanannya. Qin Chen dan Xiao Supreme segera mencapai bagian terdalam dari lubang hitam tersebut. Lubang hitam Gaia itu, kata Xiao Supreme. Dia menunjuk ke depan. Qin Chen melirik ke depan. Nampak itu adalah bola hitam yang panjangnya puluhan ribu kilometer. Ada aura kekacauan yang tak berujung yang melonjak di permukaan bola itu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asli di sekitarnya dilahap dengan gila-gilaan oleh bola hitam itu sebelum kemudian dimusnahkan menjadi ketiadaan. Dan di sekitar lubang hitam ini terdapat kekuatan memutar dan melahap yang sangat menakutkan dan tak ada habisnya. Kedalaman lubang hitam Gaia itu merupakan salah satu dinding membran seluruh alam semesta. Dinding membran tersebut juga terkoyak oleh Gaia dipelintir sehingga menciptakan lubang dengan diameter hampir 10.000 km. Ayo maju. Qin Chen, Xiao Supreme dan yang lainnya pun datang ke lubang hitam. Qin Chen, di luar lubang hitam ini, itu adalah lautan kosmik, dan kamu dapat memasuki laut kosmik dari sini, kata Xiao Supreme. Pedang iblis, kamu seharusnya mengetahui hal ini dengan baik kan? Mendengar itu, pedang iblis memberi hormat di samping dan berkata, "Yah Tuan, disinilah bawahan secara tidak sengaja memasuki laut kosmik." Tidak hanya pedang iblis, tetapi juga pemimpin sekte Tianji meninggalkan alam semesta ini dari sini. Pada saat ini, lelur pedang juga berkata sambil tersenyum, "Apa? Pemimpin sekte Tianji juga pergi ke lautan kosmik?" Kata Qin Chen. "Yah, tepat sekali," kata lelur pedang. Dia mengangguk. Saat itu, master dari sekte Tianji tahu bahwa kita tidak bisa melawan klan kegelapan. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke lautan kosmik untuk mencari peluang. Siapa yang tahu bahwa tidak ada kabar berita lagi darinya setelah pergi ke sana. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi kepada pemimpin sekte Tianji itu sekarang, kata pedang leluhur. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam. Jelas sekali, dia khawatir pemimpin sekte Tianji dalam bahaya. Pedang iblis lalu berkata, "Tuan, setelah kita memasuki lubang hitam Gaia, kita bisa keluar sepenuhnya. Lubang hitam Gaia ini sebenarnya tertanam di penghalang kosmik. Melalui lubang hitam, kita bisa memasuki lautan kosmik. Tapi, lautan kosmik sangatlah luas. Ada banyak bahaya di sana. Ruang dan waktu sangat kacau di sana, dan seseorang bisa hancur jika tidak berhati-hati," kata Master Pedang Iblis. Xiao Supreme lalu berkata, "Sebenarnya, dalam sejarah alam semesta ini, masih banyak orang yang memasuki lautan kosmik. Namun kebanyakan dari mereka telah menghilang. Saya khawatir hampir semuanya telah meninggal," kata Xiao Supreme.